Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helmiati. Saya dari kelas 1A akan mempresentasikan makalah saya tentang otonomi daerah. Untuk yang pertama itu dasar hukum otonomi daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Amandemen kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintah daerah. Undang-Undang 1945 pasca amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintah dalam bab 4, yaitu pasal 18, pasal 18A dan pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat 2 menyebutkan pemerintah dalam provinsi, daerah, kabupaten, dalam kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya pasal 5 tertulis pemerintahan dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Dan ayat 6 pasal yang sama menyatakan pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Secara khusus, pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan definisi otonomi daerah sebagai berikut. Untuk pengertiannya, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah tentang otonom sebagai berikut. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam sistem otonomi daerah dikenal dengan istilah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah dan pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dekonsentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat, daerah, dan desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melakukan tugas tertentu. Sebagai konsekuensi pemberlakuan sistem otonomi daerah, dibentuklah pula perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, Amanat Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Direalisasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang selanjutnya, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah yang dicanangkan sejak Januari tahun 2001 telah membawa perubahan politik di tingkat lokal atau daerah. Salah satunya adalah menguatnya peran Dewan Perwakilan Rakyat, peran Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Jika di masa sebelumnya DPRD hanya sebagai stempel karet dan kedudukannya di bawah legislatif, setelah otonomi daerah, peran legislatif menjadi lebih besar, bahkan dapat memberhentikan kepala daerah. Perlakuan otonomi daerah beserta akibatnya memang amat perlu dicermati. Tidak hanya memindahkan potensi korupsi dari Jakarta ke daerah, otonomi daerah juga memunculkan raja-raja kecil yang mempersubur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di samping itu, dengan adanya otonomi daerah, arogansi DPRD semakin tidak terkendali karena mereka merupakan representasi elit lokal yang berpengaruh. Karena perannya itu di tengah suasana demokrasi yang belum terbangun di lokal, DPRD akan menjadi kekuatan politik baru yang sangat rentan terhadap korupsi. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, publik seharusnya dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Namun, di beberapa daerah yang sudah mengadopsi sistem otonomi daerah, kenyataan yang terjadi masih jauh dari harapan. Pengambilan keputusan belum melibatkan publik dan masih berada di lingkaran elit lokal provinsi dan kabupaten atau kota. Belum terlibatnya publik dalam pembuatan kebijakan itu tercermin dari pembuatan peraturan daerah atau Perda. Sebagai contoh dari kenyataan tersebut, sejak pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kabupaten atau Pemkab Deli Serdang, Sumatera Utara telah membuat 43 Perda. Dari 43 Perda itu, sebagian berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah, yaitu Perda tentang retribusi dan pajak. Pembuatan Perda semuanya berasal dari eksekutif, kemudian dibawa untuk dibahas di DPRD. Biasanya DPRD tinggal mengesahkan saja. Setelah dilakukan pengesahan, perda-perda itu baru disosialisasikan ke publik. Meskipun Pemkab Deli Serdang cukup produktif dalam mengeluarkan peraturan, tidak demikian dengan pelayanan publik yang mereka berikan. Walaupun pelaksanaan otonomi daerah tidak memikirkan peningkatan pendapatan daerah seperti yang ditunjukkan dari ringkasan penelitian tentang desentralisasi di 13 kabupaten atau kota di Indonesia, implementasi otonomi daerah selain telah mendekatkan pemerintah setempat dengan masyarakat, juga mendorong bangkitnya partisipasi warga. Otonomi daerah di lain pihak memperkenalkan kecenderungan baru, yaitu banyaknya lembaga sosial masyarakat baru yang bertujuan untuk mengatasi konflik, perbedaan etnis, dan masalah-masalah ekonomi dengan bantuan minimal dari pemerintah lokal. Pemerintah lokal juga mencoba mengadopsikan peran aktif mengasimilasi kepentingan golongan minoritas. Untuk mengatasi masalah asimilasi, pada awal 1970-an, Presiden Soeharto membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Pembaruan Masyarakat, dan setelah reformasi mengubah namanya menjadi Badan Kesatuan Bangsa atau BKB. Badan ini memberikan dana kepada lembaga swadaya masyarakat atau LSM
yang bertujuan untuk menjalankan program asimilasi dan membangkitkan sensitif suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, dan saling pengertian antar kelompok minoritas. Program BKB juga menggunakan LSM dan aparat pemerintah dalam membangun program asimilasi kebudayaan dan kelompok etnis plural. Dampak positif otonomi daerah adalah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat, berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat, mendapat respon tinggi dari pemerintah daerah dan menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan pariwisata. Baik, berdasarkan penjelasan di atas, jadi kesimpulannya adalah yang pertama itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sistem ekonomi daerah dikenal dengan istilah-istilah yang amat penting dalam pelaksanaannya, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Yang kedua, pemberlakuan sistem otonomi daerah telah membuka perubahan politik di tingkat lokal. Hal ini memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Yang ketiga, menunjangnya sebuah daerah dalam beberapa hal seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, dan sebagainya menjadi penyebab utama sebuah wilayah menginginkan melepaskan diri dari wilayah induknya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemekaran. Oke, baiklah, itulah hasil presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.